Oke guys, balik lagi di channel YouTube gue bersama gue dan kali ini gue kedatangan bintang tamu. Mereka ini teman-teman lama gue yang sampai sekarang sombong ya gue kira. Karena baru hari ini loh datang ke sini mampir ke rumah gua, apalagi Ical nih. Ical aduh udah lama banget. Lo kenapa lo trauma lo? Trauma apa? Lu gak usah mancing-mancing lu. Trauma apa? Lu gak usah mancing-mancing. Jadi mayoritas fans gue itu, fans Lastar itu. Oh, nggak iya. suka sama dia gara-gara dia sempat bikin konten yang sendal. kesannya itu ngebanding-bandingin Lesti sama orang lain. Go. Apa? Ini kan gue udah lama nih temenan sama lo, temenan sama Ical. Sama Ical pun pas Ical dari lajang lo. Kita udah nikah, udah berkeluarga, gue udah punya anak. Lo kapan? Nah, itu dia. Oh. Nantilah pasti ketemu jodohnya. Tunggu Nah, jodohnya. jodoh yang lo harapkan tuh seperti apa? Oh, mungkin di luar sana banyak yang memenuhi kriteria tersebut, atau mungkin lo yang masih menutup diri lo untuk orang lain, atau masih lo mungkin masih pengen senang-senang. Circle gue masih itu aja, jadi gue ketemu itu doang gitu. Jadi susah kalau buat serius, kalau circle itu doang kayak nggak akan bener lah. Iya, karena circle lo apa bener berarti lo menganggap circle saat ini nggak benar? Circle gue bener sekarang, cuma beberapa orang. Nah, terus Tapi pas menjelang maghrib ke isya balik lagi ya? Balik lagi. Berarti lo cari istri siang-siang. Tapi ya memang banyak momen sih ya yang udah kita lewatkan bareng-barengnya dulu ya. Iya. Tapi konten kita masih viral loh. Yang mana sih? Yang gua podcast malam-malam ke rumah lu. sendal. Oh, yang lo model podcast ini ya, meja, bentang meja doang ya? Masih Gila lo. dikubur kan? Enggak, jadi Udah tuh kayak dagang lo model. jadi apa fans-fansnya dia itu kayak punya istilah ini loh. Apa sih cocok logi? Cocok logi Iya, ya? iya, Cocok logi. Jadi Jadi ucapan-ucapan dia. pautkan apa yang gue ucapkan dulu lalu terjadi sekarang. Nah, jadi contohnya kayak Apa, misalnya? dulu dia pengen di pernikahan dia nanti serba putih-putih, dia nikah putih-putih. Oh iya bener ya? Iya bener ya? Terus lu pengen pernikahan lu tuh ada satu lagu yang lu nyanyiin dan Iya lu bener, nyanyiin. gue nyanyiin bener. Bener, kalau itu benar. Terus Gua ada ngerasa- ada Gue ngomong juga sama lo ya? Iya di mobil. ya terus Parkiran mobil mau nungguin itu. Iya. terus di konten terus lu pengen punya nyokap lu, pengen punya istri yang jilbab. Nah, pas di konten itu juga lu juga bilang pengen punya istri yang berjilbab, lu menyamakan kayak siapa gitu. Fahri, ada cinta. Ayat cinta. Jadi lu berjilbab gitu-gitu. Iya. Dan terus nyokap lu bilang pas ulang tahun lu, rezekinya diangkat derajatnya 3 kali lipat tuh. Enggak, bukan. Sekarang bernaik-naik dong lu. Nyokap gue bilang rezeki. Terus lo tanya lagi, terus apa lagi? Ibu. Kemauan. Mudah-mudahan ya rezekinya diulang-ulang mulu. Iya. Mudah-mudahan rezekinya. Terus gue bercandain. Ibu jangan ngomong rezeki berkali-kali, rezeki ngulang-ulang mulu lah ibu ngomong rezeki. Ntar berkali-kali lipat lo rezekinya. Alhamdulillah. Gitu akhirnya. Dan alhamdulillah. Ucapan ada doa ya, makanya kalau Ucapan ngomong ada kita doa. yang baik-baik aja ya. Iya, tapi ada Lu kapan ulang tahun ya? Gue surprise lagi tapi nyokap lu doain gua kaya berkali lipat kali aja gantian gua. Beda dong, harus nyokap lu yang ngomong Oh, iya, kayak iya. gitu. Enggak, karena beda server dia. Lu ingat nggak pas kita di mobil ke Bandung? Nih, ini ada jadi sempat pembicaraan unik nih. Gue sempat nemu di Explore ada fans gue bilang gue tuh dulu nggak suka dipanggil kakak katanya. Gue bilang gue nggak suka dipanggil kakak. Ingat nggak? Gue kalau pas ngajar ke Bandung, gue nggak inget omongan lu Ada yang mobil. Yang gue inget cuma takut. Iya. 180. 180. Serem banget. Jangan lu. Iya, itu kan dulu. Itu dulu pas bujang. Iya, sekarang gila lo, gue nyetir mobil aja, aduh ada. Istri gue udah makan belum ya? Iya, pikiran gitu. Iya. Ntar gue mau nanya. Ngeri dong gue kalau kenapa-napa. Kan lu sayang nih sama Dede. Pas lu punya anak. Nah, Rasa sayang lu tuh ke anak lu gimana? Lu- apa sama kayak pas gue sayang sama orang pas ketemu orang beda apa yang lu rasain kayak Iya. cinta sama orang apa cinta sama anak tuh beda rasanya? Iya sama. Kayak gimana rasanya? Sama seperti gue mencintai diri gue sendiri. Gue menganggap ya mereka tuh apa diri gue. Bagaimana gue mencintai diri gue lebih mencintai mereka. Tapi kalau untuk dibandingkan anak dan istri, mungkin gue berpikir gini ya. Gue sayang banget sama anak gue. Tapi bagaimanapun
gue akan berusaha kadar level mencintai gue tuh istri gue tuh tidak akan tertinggal. Kenapa? Karena istri gue nanti yang suatu saat akan tetap bareng sama gue. Ya kan, jadi anak gue bakal ninggalin gue. Kan ada kata-kata tuh, kalau mempunyai anak jangan mengurangi kadar cinta dan sayang kepada istri. Karena suatu saat nanti anak akan meninggalkan kita, tapi yang selalu yang akan menemani kita di hari tua nanti ya istri kita. Gitu, bukan anak kita. Lu masih kan nggak bandel-bandelnya dulu gimana? Lu jangan cerita baik-baik aja dong lu. Nggak usah sok framing. Lu jangan framing di media lu kelihatan baik. Jadi apa adanya aja lu juga, Cal. Yang lu lihat tuh pernah ngeliat Bilar punya kenakalan apa? Lu kenakan apa yang? Coba. Kan lu dulu lah. Bilar sebenarnya nggak nakal, Cal. Iya, tapi iya kan nggak ada. Dia sebenarnya nggak nakal, normal nakalnya. Iya sih. Di atas wajar maksudnya nakalnya. Kok udah sewajar? Ya, ini wajar dong. Masa itu wajar, nggak terlalu parah banget, nggak kayak parah. Nggak ada kan kenakalan gue yang lo videoin. Oh enggak. Yang masalah gue lagi nyolong mangga lo videoin. Itu nggak ada. Dia kalau dia nakalnya cuma begadang doang. Enggak, kalau Nggak dengerin dulu dong. Dia nakalnya begadang doang. Nonton bola. Iya, nonton bola, begadang di rumah A, rumah B gitu. Wah, enggak ikut-ikut ya. Enggak lah. Itu bisa di rumah gua, bisa di rumah Haris, kan Iya, waktu itu. Tapi kalau yang gue lihat kenakalan dia temperamen doang. Oh iya. Itu bukan Itu kenakalan. bukan kenakalan. Temperamen itu bagian dari kenakalan. Kok sifat itu ya? Itu kan sifat jelek, sifat buruk. Kalau gue sih belum Masih sampai sekarang? Enggak, Masih. Enggak dong, insya Allah sih udah enggak ya. Maksudnya udah bisa Oh, ngontrol. gue inget. Gue inget waktu itu di daerah Jakarta Selatan. Kita pesan ini nih, makan di suatu aplikasi. Ya. Itu orang nggak tahu tempatnya tutup apa nggak tahu alamatnya, bilang ngomel-ngomel. Ya udah Pak, kalau Bapak nggak tahu sini saya kasih tahu gitu. Bapak kok ngotot lah, Bapak yang ngotot mau nyamperin. Ingat kayak yang di kopi Aceh waktu itu? Iya. Yang di Iya, tahu terus. sama tukang kopi. Gue cuma bilang, Lar, temperamen lu dia. kalau udah datang ke sini abis Lar. Lu tau dulu kan Wah, lu pas selama satu ini masuk semua. Pasukannya parah banget. Hanya salah paham waktu itu, hanya salah paham. Jadi agak bersih tegang dikit. Tapi emang dia kalau temperamen buta, maksudnya buta. Nggak Ya, ingat. tapi setelah itu nyesel. Iya sih. Cepat nyeselnya. Oke, ini tadi kita udah ngobrol dikit ya. Walaupun sebenarnya kalau mau kita bahas banyak, bisa beberapa part nih kita bahas. Bisa panjang banget. Banyak yang kita bahas. Panjang, contoh kayak gini. Cuma nanti aja pas off cam ya. Contoh gini, dulu dia sering utang sama gua. Sekarang balikan gua utang. Dulu gua, tapi enggak sering juga dong gua. Ya 3 kali 4 kali lah. Enggak kayak yang per kali. Enggak lah, jarang gua. Nah itu jeleknya bilang kagak mengakui. Iya, enggak mengakui. Nah, itu jeleknya bilang. Bener Bener ya? Dua kali doang mencari itu. Enggak dong. Gua bayar besok ya karena gua limit waktu itu enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak dong, TV pernah. TV, kalau TV limit gua tahu. Cal, ada berapa 10 juta berapa? Tapi gue sukanya dia. Ditimbang yang pernah gue posting di story gue kemarin, gue tuh kemarin iseng-iseng ngitung utang gue yang di orang-orang. On time gue bayar ya kalau gue. Dia on time. Iya. Gue telat 2 hari ada yang sehari. Iya kalau gue tuh memang on time. Dari dulu gue nggak bisa. Yang On time, namanya udah ngasih tanggal nih, gue udah ngejanjin sesuatu. On time banget. Gue telatin, nggak mau, gue paling nggak bisa banget gue. Apalagi notnya dia. Paling nggak bisa banget gue begitu. Apalagi tiba-tiba utangnya gue bilang udah lunasin aja dah. Gue ngutang cuma sekali sama lu dalam hidup. Ke dalam hidup cuma sekali. Kemarin dia lagi, Cal, maaf nih Cal, voice note, Cal, maaf nih, handphone gue hilang. Lu masih utang gue 10 juta ya? Tapi kan gue kan nge-save. Lar, udah gue bayar on time, gue bilang gitu. Iya, sorry, soalnya handphone lu hilang. HP gue hilang. Jadi hilang chatnya semua. Sementara dalam ingatan gue belum dibayar. Gue cuma memastikan sih. Udah. Dibayar belum? Kan udah ya. Bahkan gue on time juga. Iya. Biar gue utang lagi maksud gue. Tapi ya bener gitu. Iya. Karena gue kadang ngenilai karakter orang. Karena utang tuh hati-hati loh. Utang tuh bisa merusak pertemanan. Bener. Itu banget. Satu lagi cal. Gue kalau orang udah sekali gue utangin lalu nggak bayar, pasti nggak bakal udah rusak tercoreng nama dia tuh, nggak bakal gue pinjemin lagi. Kalau kayak lu kan, kapanpun pasti langsung. Iya, gue pernah nabrak mobil. Jam 2:30 ya. Lar, transfer gue sekian juta. Transfer langsung. Tapi langsung langsung gue transfer. Orang dia belum bilang apa-apa, udah langsung masuk kan di rekeningnya gitu. Iya, Gitu, karena jadi handphone lu yang hilang itu yang notes-nya banyak gak? Nah,
Yang notes utang-utangnya Oh iya, berbaris. oh iya enggak itu udah masuk di iCloud gua. Jadi yang ini sekarang aja banyak. Masih banyak tuh. Utang masuk ke iCloud jangan masuk ke iCloud paling penting ya. Jadi gua simpen di notes. Nah, notes. Oh, jadi utang ini min berapa? Iya, notes gua ini kan udah ada sejak zaman iCloud gua pertama. Oh. Jadi handphone gua ganti baru pun tetap masuk tuh data-data si orang-orang ini. si anu. Arfan lunas ya. Ya udah. Oke, kita udah ngobrol, sekarang kita mau main games dulu. Main adu kompak ya. Adu kompak ini, jadi nanti ini kreatif kita akan bacain beberapa kata, dua kata, lalu kita bertiga akan akan memilih dari dua kata tersebut untuk mengetes kekompakan kita sejauh mana. Oke. Kalau menurut gue sih kita nggak kompak. Kita nggak pernah kompak. Iya. Cantik atau pintar? Pintar. Pintar lah. Saya nggak salah pintar. Tapi saya dapat Cantik bonus kok. istri cantik dan pintar. Cantik dan pintar saya dapat. Ya, walaupun kadang-kadang ya, banyak yang saya ajarin sih dia. Kok agak nafas lu agak dalam banget, kenapa? Lepasin aja, Beh. Iya. Mau saya surat aja? Gimana? Ya maksudnya kan beda wawasan gua sama Lesti. Benar. Lesti ilmunya di bidang musik, masing-masing kita punya kepintaran di bidang masing-masing. Next. Pujet dia. Kalau mau beli barang kesukaan. Apa? Kalau mau beli barang kesukaan. Ya. Oke. Minta izin atau minta maaf ke pasangan. Minta maaf. Udah, kelar, maaf. Minta maaf lebih gampang daripada minta izin. Betul. Nah, izin belum tentu dikasih. Iya. Waduh. Iya. Terus dendam. Tapi kadang-kadang Davinnya dendam. Tapi udah nemu. kalau jadi beli- dia ngelakuin apa yang lo lakuin? Kalau gue beli sepatu bola nih, sepatu bola. Terus dia beli sesuatu. Ntar dia beli sepatu bola. Tahu ya gue. Beli sepatu bola buat siapa? Oh, bukan buat lu, Jal. Bukan buat lo, Jal. Tapi dia pernah beli sepatu bola. Enggak. Ternyata buat apa? Jual murah. Apa kasih apa? Arfan lagi. Yuk. Iya. Jual mobil Jual atau jual motor? mobil. Mobil lah. Karena motor cuma satu gua. Masa Pak lah kita. Iya, masa mobil. Motor lah, karena gue susah beli mobil. Nah, Kenapa yang gue jual? Tapi mobil lu kemarin lu jual. Jual mobil Kenapa lu sih? jual. Lu nggak Ganti mobil mobil, lagi, ganti ganti mobil. mobil lagi. Kenapa nggak motor lo dijual? Berarti lu nggak komitmen sama omongan lu. Nggak Bener. konsisten lu. Gimana lu mau dapat pasangan? Enggak lah, jual mobil susah, nyari mobilnya lagi, belum tentu duitnya ke... Ya bukti lu jual mobil lu kemarin. Karena pas ada uang lebih. Nah, kenapa tadi lo pilih jual motor? Kenapa nggak kalau lo pilih jual motor? Berarti Ya, lu harus harus motor jawabannya lo, motor, lo bukan jual. mobil. Motor kan, motor lu udah pernah gue jual berapa kali. Tapi masih ada kan? Beda motor. Kenapa baru-baru ini yang lo jual? Kan ini pertanyaan baru-baru ini. Seputar yang terjadi baru-baru ini. Tapi mobil lunas. Mobil lunas. BPKB sekolah tapi. Enggak, gue nggak kayak gitu dong. Arpan. Lo Arfan lagi tuh, coba bukan gua yang ikut ya, Van. keren lo, di cash lo. Iya, emang paling gampang cashin menurut gua. Emang cash, nggak pernah kredit. Keren tuh, bagus tuh. Rezeki kita akan bertambah kalau kita nggak pakai riba gitu. Apalagi main forex. Oke, lanjut. Main apa? Main apa gue nggak dengar. Gua lagi. Jarang ketemu tapi akur atau sering ketemu tapi ribut terus? Ketemu tapi ribet terus. Jarang ketemu tapi aku. Ketemu tapi ribet terus. Jarang Gua nggak ketemu. bisa Ini jauh-jauh buat soalnya. pasangan atau buat temen? Temen kan, buat temen kan. Nah, iya, jarang ketemu tapi akur. Kalau buat enggak. pas dia pikirnya buat pasangan. Gue pikir buat pasangan. Tapi gua mau nanya sama lu. Gue mikir buat pasangan karena gue masih jauh-jauh. Gua mau nanya sama lu. Selama kita Karena kenal- kalaupun ribut bisa gue selesain. Nah, ini nyambung yang sekarang lagi rame tentang flexing. Lu beli lampu, lu pengen memflexing diri lu atau lu yang bener mampu dan hobi? Mampu dan hobi kan? Mampu dan hobi. Ya udah. Cuma kalau memang sesekali gue posting ya itu self reward buat gue. Caption lu memotivasi bener. Nah, Dan satu lagi sebenarnya postingan gue tentang mobil tentang pencapaian gue cuma sekali. Satu lagi itu endorse dari Mas Gilang yang Iya, konsepnya iya. seperti Iya, itu iya, mungkin iya. jadi banyak orang yang salah paham. Iya, iya, iya. Biar berkali-kali posting mobil itu permintaan dari Iya. Sponsor. Gitu. Makanya gue sempat bilang konotasi masalah flexing. Kita sih nggak salah, tapi orang memandangnya itu yang. berarti tergantung sudut pandang Pandang sendiri. orang masing-masing lah. Belum dijawab. Lu nyangka gak Oh, iya, yang pasti dengan secepat itu dan lu tiba-tiba
punya anak. Lu nyangka Gua gak aja bisa? nikah dulu belum punya anak, belum dikasih Ya rezeki. gue pun juga sebenarnya bingung kok, karena dari awal cita-cita gue pengen gimana gue bisa kerja rutin, dapat penghasilan tetap, itu doang. Pengen gue, yaudah gimana gue bisa punya kendaraan pribadi lah, punya rumah, bisa ngidupin keluarga, yang penting syuting setiap hari, udah itu cukup bagi gue. Ternyata tiba-tiba gue dikasih kehidupan, atau gue bisa dibilang orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang bisa membawa keberkahan ke banyak orang, gitu. Ya gue juga nggak nyangka. Iya, bisa dibilang lolos lah. Karena Allah itu ketika memberikan rezeki dulu, itu tuh ujian lo sebenarnya. Lu sampai sekarang. masih ujian. lu bisa ngelewatin nggak? Merubah karakter lu nggak? Itu. Ketika lu tidak merubah karakter lu tetap jadi bidar yang dulu, lu yang bagi-bagi sama teman-teman lu ini itu tuh sebenarnya. Nah, ketika lu bisa ngelaluin itu makin ini Ditambah rezeki. ditambah. Nah, jadi gimana? Lu mau ngasih gua apa? Tapi gue ngerasain Kok begitu arahnya ya? Nah, Cang, tapi gue ngerasain dampak Bilar tuh gue ngerasain. Iya, semua sih. Berkah ke gue juga Semua. Gue yang benar-benar kayak gue nggak nyampe, maksudnya gue nggak akan pernah punya mobil. Dalam diri gue, dalam keluarga gue gitu, gue gak akan pernah punya mobil. Dan ini gue ngerasa punya mobil gitu, dan benar-benar punya tanpa kredit lagi kan. Dan itu kayak anjing, ini efek dari Bilar loh. Iya. Itu benar-benar efek. Dan itu ngerasain semua, yang dekat dari lu ngerasain semua, nggak ada yang enggak. Iya. Iya, jadi Even gue yang dibully aja ngerasain dampaknya ya. Ngerasain. Makanya gue kan dari awal sebenarnya lo dapat pilihan dari gue sebenarnya. Ayo, lo mau ikut lewat gue jalur kayak Aris sama Adi bareng sama gue sampai akhirnya ya udah lo jadi ini udah off cam ya? Jadi entertainer masih jadi entertainer. Ternyata Riko memang Milih sana, kurang tertarik untuk entertainer. Dia lebih senang bekerja dan berbisnis. Oh, lu tuh kurang tertarik ya, gue? Kurang tertarik. Waktu itu Gak mau. waktu itu gue ajakin konten bareng. Ayo lumayan buat ini lo, buat naikin exposure lo bareng sama gue. GWB? Soalnya si Adi sama Aris kan nempel mulu sama gue tuh saat itu tuh. Selain lo, ya kan? Ya mereka memang. Ya karena gue memisahkan diri pada Tapi akhirnya. gue justru seneng, gue tarik Arfan gue ajak juga. Ya, kalau Tapi Arfan kan orangnya iya, tapi besoknya enggak. iya, tapi akhirnya yang konsisten dan mau itu memang Haris dan Adi. Akhirnya mereka lah yang udah mulai pelan-pelan naikin subscriber segala macem. Sampai akhirnya gue ajak syuting bareng sama gue. Dia pun gue ajak syuting bareng sama gue, tapi memang nggak mau. JWB yang pertama kali mulai. Syuting sama gue ajak. Sebelum mulai malah ya. Nah, tapi pada akhirnya rezekinya adalah ya udah ketika gue kenal salah satu relasi, salah satu partner gue, komputer Segar, ketemu sama dia dan akhirnya ya cocok, kita kenalan. Gue juga, kita cita-cita ya apa keinginan lo, apa tujuan lo, dan dia juga bersimpatik akhirnya sama lo. Terus akhirnya sekarang lo diangkat jadi karyawan tetapnya, jadi orang kepercayaannya lah. Alhamdulillah. Ya, dan banyak juga saat itu yang ngerasakan keberkahan dari Leslar ya. Bukan gue maksudnya menyombongkan diri ya, tapi banyak juga, bahkan bukan hanya orang terdekat gue, tapi saat itu juga orang-orang yang nggak gue kenal yang ngangkat, yang bikin judul nama gue. Bikin judul kan banyak dulu nama gue. Kan dia dapat AdSense. Iya. Walaupun kadang-kadang isinya dampak clickbait dan jelek bahkan efeknya ke gue. Tapi ya udahlah, gue nggak masalah. Toh Tuhan lah yang memiliki hati manusia. Mau orang benci sama gue, mau orang suka sama gue, itu sunatullah menurut gue. Iya. Bener. Sama, itu kata-kata yang terakhir gue pakai tuh. Mau orang mau benci sama gue, mau ini sunatullah. Itu sunatullah semua. Toh Tuhan aja bisa bilang mukjizat ngangkat derajat gue seperti ini. Iya. Apalagi orang-orang. Karena gitu loh. Ya. Karena mau ribuan orang di luar sana, jutaan orang di luar sana membencimu, mendoakan lu buruk, tapi kalau satu doa orang tua lu yang mendoakan baik, kun fayakun bro, berubah semua. Dan nggak berpengaruh, nggak berefek apa-apa itu si orang-orang yang nggak suka sama kita. Bener. Baik lagi ke kitanya, kita yang ngerespon orang itu gak? Iya. Asik ya? Ini asik loh. Sorry ya. Ngomongin kenakalan, bla bla, langsung ini religi ini, ntar soundtracknya religi masih. Ini kalau mungkin orang masih lihat ya, dulu zaman gue masih belum nggak susah banget sih ya. Habis dapet PU lah, gue sempat bareng live sama Renal. Terus dia tanya, lo impian lo apa, Lar? Dan apa arti sukses menurut lo? Gue jawab gini, gue pengen nanti ya, suatu saat gue bisa menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Gue bisa pengen menjadi orang yang tidak hanya mensukseskan diri gue, tapi juga mensukseskan orang lain. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti gue, insya Allah gue bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang, bisa menjadi wadah buat orang untuk bekerja sama gue.
Benar. Alhamdulillah mungkin lewat doa itulah Tuhan memudahkan jalan gue berkarya di sini, membuka bisnis baru sampai akhirnya alhamdulillah gue bisa meng-hire karyawan-karyawan lah untuk bisa gue bantu kehidupannya segala macam. Dan orang yang dekat dulu yang lu tarik kan. Dan orang-orang terdekat kebanyakan gitu, orang-orang terdekat biasanya. Baru orang lain. Guys, makasih ya udah datang ya. Oke, teman-teman, makasih yang udah nonton keseruan kita ngobrol-ngobrol tadi, kita ngebahas masa lalu, bernostalgia sedikit lah, mumpung mereka lagi ada di sini kan. Oke, makasih yang udah nonton. Nah, gini, kebetulan tadi kan gue kepikirannya kita bikin konten program reguler. Nah, seandainya kita bikin bareng nih, kira-kira konsepnya, idenya seperti apa? Boleh tuangkan ide kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton, makasih udah support channel ini. Sampai ketemu di next konten. Dadah.